Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum quddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia limpah nikmat rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita melaksanakan bersifat tauhid diri kita kepada Allah, tentunya kita harus menguasai kodrat Allah pada diri kita. Kenapa demikian? Kalau kita sudah tahu susunan tauhid diri itu kepada Allah, maka kita sudah bisa melaksanakan tajali diri kepada Allah. Untuk itu kita harus melihat kembali jalur tauhid kodrat Allah di dalam diri, baik jalur zat, baik jalur sifat, baik jalur sir, baik jalur diri, dan semua makom kodrat dan sifat Allah di dalam diri. Kalau kita paham akan 7 martabat diri ini kepada Allah, maka kita tidak akan salah menjalankan hubungan tauhid kepada Allah. Jadi kita harus mengenal 7 martabat Allah pada diri kita. Lebih khususnya martabat ditujukan kepada sifat. Jadi kalau sudah
derajat, harga dan martabat Allah yang berupa sifat di dalam diri, maka kita wajib mengenal. Kenapa? Karena kalau sudah bertajalli kodrat bernama diri, nah diri ini dia memiliki unsur sifat di dalamnya. Maka sebelum kita pernah membahas, tidak adalah sebuah kata untuk Allah bernama diri, tetapi Allah adalah sebuah kodrat atau wujud yang menjadikan diri. Dan diri yang tidak boleh diasmakan, diri kodrat. Muhammadkah? Adamkah? Tidak boleh penyebutan nama, melainkan wujud kodrat bernama diri atau dikatakan dengan naf. Tapi dalam hal ini kita harus mengenal bagaimana perjalanan makom-makom 7 sifat itu, ya. Bagaimana yang dikatakan 7 martabat diri kepada Allah tadi, dan bagaimana wasilah dan tauhidnya. Nah, di sini pertama kita harus belajar mengenali kajian bernama diri. Nah, ini yang pertama. Makom martabat Allah itu yang pertama adalah diri. Nah, bagaimana diri dengan terhadap kekuatannya? Apakah diri ini kemana arah bertajalinya? Apakah kita sudah tahu pedoman diri itu kemana? Nah, ini namanya jalur tauhid. Tapi kalau kita nggak tahu, kita akan memperjalankan diri ini ke makrifat yang kita suka aja. Tapi kalau kita sudah tahu jalurnya, kita akan paham bagaimana arah perjalanannya. Nah, diri ini dia arahnya kemana pedoman diri ini? Gitu. Apa yang di atas kemampuan sebuah diri? Apa yang bisa menguasai diri tersebut? Nah, ini yang pertama dari 7 makom martabatnya Allah pada diri kita. Diri dia tidak akan bisa ada kalau tidak ada yang kedua, yaitu hati. Diri kiblatnya adalah hati atau disebut qalbi. Ya, kalau kita kaji diri pasti mengarah kepada qalbi. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana diri ini adalah suatu wujud yang lahir dari qalbi, maka kita lihat lagi, apakah ada di atas qalbi? Kemana qalbi ini berpedoman? Kemana qalbi ini ayat? Kemana qalbi ini memunculkan siapa yang wujud, maujud? Ada di atas qalbi, ada jiwa. Jiwa adalah ketentuan bersifat. Ini jiwa. Ada jiwa keumatan, ada jiwa ketuhanan. Inilah fungsi qalbi untuk melayani diri yang masuk tadi. Takhluk dia ke dalam qalbi, dan qalbi harus mewujudkan tali tauhidnya kepada jiwa. Berkata tentang Tuhan, berkata tentang umat, ini adalah makom daripada jiwa atau ruh. Setelah itu kita pertanyakan lagi, apa yang ditakuti oleh jiwa?
Yang ditakuti oleh jiwa tadi adalah rahasia, sir. Nah, ini jalur tauhidnya. Jiwa itu paling takut dengan sir, suatu kerahasiaan, makom sir, kodrat-kodrat yang turun dari sir, wujud-wujud yang berasal dari sirnya Allah. Itu yang ditakutinya. Nah, sekarang kita tanya, apakah ada di atas sir yang ditakuti oleh sir? Ada. Yang ditakuti oleh sir itu adalah sifat. Sifat adalah perbuatan Allah pada wujud dan pada batin, pada zat. Kalau Allah bersifat, maka rahasia Allah akan terbuka. Nah, ini makomnya adalah sifat, baik diri yang sifat, baik sir yang golongan sifat, baik kodrat diri yang berukuran sifat, baik wujud yang makomnya sifat. Contoh Al-Fatihah itu juga sifat. Disirkan na'an alaihim, disirkan siratal lazi. Kenapa? Karena dia menerima kehadiran na'am alaihim, berarti sir atau yang ditenggelamkan itu akan takut kepada kehadiran sifat, termasuk diri sifat. Nah, bagaimana dengan sifat ini? Adakah di atas dia lagi? Ada. Aku bersifat kepada zatku, kata Allah. Kalau tidak ada zat yang mewakili aras, mewakili jasad, rohani, nurani, tidak ada zat yang mewujud menjadi rohani, bagaimana bisa sifat hayat hidup? Mau hidup di mana dia? Maka dia mencari tempat yang bernama zat atau yang wujud atau kodrat. Nah, setelah zat ini atau diberi derajat Allah, asmanya Allah, alif awal, ha belakangan, Allah zat. Ada lagi yang dia takuti? Ada. Dia akan ditaklukkan oleh sebuah kodrat bernama hamba yang berwujudkan diri. Datanglah kehambaan berkodrat diri, maka yang berkodrat Allah akan sirna, zat tenggelam ke dalam batin, wujud sebagai zat akan lebur, hanya mampu menerima siapa yang diwujudkan. Inilah kekuasaan martabat diri, 7 martabat Allah pada diri. Jadi jalur-jalur tauhid dalam diri ini harus kita tahu. Dari 7 kodrat diri tadi, kodrat Allah pada diri, yang pertama nama kodrat Allah adalah diri, yang kedua adalah jiwa, di hati. Ingat, diri takhluk kepada hati, hati takhluk kepada jiwa, jiwa takhluk kepada rahasia, rahasia takluk kepada sifat, sifat takluk kepada zat, zat takluk kepada hamba atau diri. Diri awal, diri dan akhir. Jadi 7 kodrat Allah ini yang menjadikan martabat atau derajat-derajat Allah yang hayat
di dalam diri kita. Jadi kalau jalur tauhid kita sudah hafal, di saat kita mengamalkan sesuatu, kalau ada diri wujudnya, dia harus mencari kolbi. Begitu sampai dalam kolbi, maka kolbi maujud mencari sebuah yang hayat bernama jiwa. Setelah dia mendapatkan jiwa, maka dia akan mengalami perjalanan rahasia Allah, dan rahasia Allah akan mewujud berupa sifat dan terlihat berupa zat. Maka berasmalah kodrat sifat dan zat tadi bernama hamba atau diri, atau disebut juga dengan naf. Kalau dia jatuh ke batin menjadi nufus, jatuh ke kodrat menjadi nafas, jatuh sifat menjadi tan nafas, dan jatuh maujud menjadi ampas. Disitulah dasarnya 7 kodrat martabat diri ini. Nanti ini akan menjadi makom ma'rifat dalam bertajali, mengerjakan yang dikatakan mencari diri dalam diri. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan pada jemaahnya. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya ya. Amin insyaallah. Amin. Alhamdulillah Buya, tausiahnya luar biasa. Baru ini, jadi perkembangannya semakin mengerucut ke dalam satu titik, yaitu berupa zat am yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Baik, barangkali dari jamaah silakan kalau ada pertanyaan. Ya, belum ada Buya. Kami menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan takut tadi itu Buya. Kan tadi sampaikan oleh Buya bahwa qalbi takut kepada jiwa, jiwa takut kepada sifat dan seterusnya. Takut maksudnya lebur atau hilangnya nama itu, atau bagaimana Buya yang dimaksud dengan takut tadi itu? Yang dimaksud dengan takut itu takluk. Diri makom usulnya adalah kolbi. Nah, berarti dia takluk kepada usulnya. Nah, tapi takluk di dalam Islam itu dinamakan takut, ittaqullah, atau dinamakan khauf, gitu ya. Jadi dia takluk kepada kolbi, karena disitulah asal dia keluar. Nanti kemana lagi arahnya? Nah, inilah yang menjadi pencarian ma'rifat tadi. Jalan-jalan ma'rifat yang dihalalkan oleh Allah adalah 7 semayam, 7 persamayaman. Gitu ya. Ya, insya Allah Buya, terima kasih. Silakan Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertama itu Buya menjelaskan tentang diri takluk kepada kolbi kepada jiwa. Nah, ini jiwa yang saya tanyakan Buya, karena istilahnya sangat umum gitu. Jiwa yang dimaksud itu jiwa apa, terus ada perbedaan tentang kaitannya istilahnya. Jiwa adalah sebuah kodrat, seperti alif didatangi oleh doma.
jiwanya adalah batin, maka alif berubah menjadi u. Makanya dia bisa rubah. Apabila fathah naik kepada alif, maka jatuhlah menjadi a. Macam tu ya. Jadi itulah yang dikatakan jiwa. Nanti kodrat alif itu akan berubah. Harusnya dia aras dikala a, datanglah jiwa atau domah, dia berubah menjadi u. U itu dia berubah jadi batin. Artinya apa? Kalau batin domah ini merubah fathah a ke u ke domah, dia itu akan berwujud batin. Nah, jadi akhirnya fathah Adam akan bisa menjadi diri batinnya Allah. Nah, inilah jiwa bisa merubah. Makanya hati dia takhluknya kepada jiwa. Paham? Kaitannya dengan ruh gimana Buya? Ya, itu hayatnya. Ruh itu hayatnya. Kenapa? Di Al-Quran jiwa itu adalah hijahiyah, kodrat itu jiwa itu adalah harfiah, sementara kodrat adalah hijahiyah. Nah, itu yang dikatakan ruh. Ruhnya seperti itu. Ya. Ruh dari kodrat adalah jiwa. Itu. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya silakan Pak Kardi, silakan. Pak Kardi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kodrat yang itu sir yang ditakuti atau ditakluk kepada jiwa. Ini jiwa terkait dengan jiwa manusia atau jiwa Allah? Mohon penjelasannya Buya, maaf. Ya. Ya. Inilah karena dia sebuah rahasia yang menerima ketentuan dari jiwa tadi. Seperti yang saya bilang, seperti alif. Kalau datang jiwa domah, dia akan jadi batin. Kalau datang jiwa fathah alif, dia akan menjadi Adam. Nah, berarti sir ini mengikuti kodrat yang ada. Rahasia pada wujud batin, rahasia pada wujud zat, rahasia pada wujud nur. Nah, sementara sir ini kalau dia jatuh ke rohani dinamakan siri. Nah, kalau dia jatuh ke dalam batin domah, dia akan berubah menjadi sirhu. Kalau dia maujud menjadi roh, dia akan menjadi sirha atau kodrat. Nah, makanya berubah sir ini. Kenapa? Kalau sir sudah berubah berarti wujud sudah berubah kodratnya. Karena sudah menjadi kodrat rahasia. Menjadi diri rahasia. Nah, terus diri rahasia ini siapa? Nah, ini dia. Ternyata Allah yang bersifat pada rahasianya sendiri. Nah, makanya rahasia takut dengan sifat. Akhirnya takhluk dia. Paham? Insyaallah paham Buya. Makasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kardi. Silakan Mas Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kodrat-kodrat yang sudah Buya sampaikan itu bagaimana cara berhubungan mereka, atau kan seperti tunduk? Nah, seperti apa
Kalau dikatakan takhluk, sama kayak kita takut dengan Tuhan. Ya. Ini kesempurnaan tajalinya apabila 7 kali jadi. Ya. Awal diri dan akhirnya diri. Jadi mengalami 7 perubahan barulah dia bernama diri. Itu maksud tajalinya. 7 perubahan pada kodrat diri, barulah dia bernama diri yang maujud sebagai hamba. Kalau diri awal itu hanya sebuah kodrat, tapi belum jelas dia siapa, kodratnya apa, wujudnya seperti apa. Dengan terjadilah 7 perjalanan, maka dia akan menjadi sebuah diri yang dipanggil hamba. Itu ya. Makanya kenapa setelah zat bernama Allah, nah coba aja kita kaji alif lam lam ha itu, ya. Nah alif lam lam ha itu kan zat. Tapi setelah kita hitung, alif harkatnya 1, ya, ha 3, lam 3, lam 3, dan ha 6. Nah, berarti 165 1 juz, ya kan? Ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Akhirnya apa? Yang ada adalah 5 kali 6 30, berarti juz umat. Berarti apa? Dia berubah menjadi hamba, atau disebut dengan diri sir atau diri rahasia. Begitu. Insyaallah. Jadi makanya kalau di zat itu ya leburnya menjadi hamba. Nah, tapi jangan lupa, kalau ingin kita membahas tentang Tuhan, mengkaji tentang Allah, syaratnya Allah bilang innama sadaqatil lil fuqara wal masriki wa abanis sabil. Artinya apa? Silakan engkau amalkan dengan sungguh-sungguh terhadap Allah, tulisanku atau asmaku, dengan syarat lil fuqara, keluarlah dari pikiranmu sendiri. Artinya apa? Dia wajib dipikirkan dengan sungguh-sungguh, atau wal masriki, tapi tidak dengan caramu berpikir. Itu lil fuqara, tetapi dengan cara pikiran, bukan dengan cara kamu berpikir, kata Allah. Lil fuqara, keluar dari cara kamu berpikir atau pikiranmu sendiri. Gitu, paham? Insyaallah. Baik. Jadi maksudnya Bu ya, pikiran yang seperti apa dengan cara pikirnya itu? Nah, begitu kajian sampai ke dirimu, kamu mengolah sendiri, sementara sumber pikir wa ta'ala ada pada mursidmu. Nah, ini yang menjadikan celaka itu. Ya. Jadi tidak boleh mengolah dengan pikiran, tetapi mengikuti pikiran. Pikiran siapa? Yaitu yang diamanahkan. Paham? Insyaallah. Nah, jadi kenapa kita ini hanya kodrat sebuah manusia? Ya. Allah ingatkan, kamu hanya seorang manusia. Siapa manusia itu? Allah. Insan? Tidak, manusia bukan insan. Terus siapa? Coba kamu pelajari manusia itu. Ma itu artinya apa?
Ma itu mim. Artinya apa? Muhammadun as-sahara atau maha suci Allah. Itu bentuk kesucian Allah. Terus bagaimana dengan nu? Manu nu itu nukhat gaib. Artinya nurullah yang dititipkan kepada bapak. Seorang bapak dalam alam misal. Dia adalah orang sebuah misal. Bapak itu alam misal, bukan alam yang menciptakan manusia. Nah, itu dinamakan dengan sifat nukhat gaib. Nah, gitu bapak. Nanti disitulah kita dijadikan setetes air nutfah pada alam rahim. Itu ibu. Nah, gitu. Jadi tidak pantas kita membicarakan kodrat itu dengan kemampuan sebagai kodrat yang jadi tadi, gitu. Jadi itu tidak mungkin. Nah, makanya daya pikir seperti itu tidak boleh dipakai kalau kodratmu masih manusia. Tapi berpikirlah dengan kodrat Tuhan. Jangan kamu berpikir dengan kodrat manusia, kata Allah. Nah, itu yang dia maksud. Itu paham? Kenapa begitu? Khalaqal insani do'ifa. Kenapa? Kodrat manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya. Nah, ingat, khalaqal insani do'ifa. Makanya jangan berpikir menurutmu, karena kamu adalah manusia. Tapi berpikirlah dengan kodrat Allah, dengan kehambaannya. Berarti kodrat dirinya jangan dipakai kodrat diri pikiran manusia atau kemanusiaan, karena dikhawatirkan khalaqal insani do'ifa tadi. Karena dikhawatirkan manusia itu telah dijadikan dalam bentuk lemah dan tidak ada berdaya sedikit pun. Paham? Insyaallah ya. Baik, lanjut. Terima kasih Mas Rizky. Silakan Pak Imam Rinto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin berkembang. Kadang-kadang ini pada penjelasan Buya yang terakhir tadi pada penaklukan itu ya, saya masih merasa bingung. Mungkin bisa dicontohkan ketika takluknya zat kepada batin dan kepada sir, dan mohon dicontohkan bisa Bu ya. Ya, seperti ini. Allah dalam hadits qudsinya mengatakan bahwasanya nahnu rohani halalna ba'dana. Aku adalah dua jiwa yang bersatu dalam satu badan. Nah, ini yang dikhawatirkan, jiwa mana dulu yang besar di antara yang dua ini? Jiwa dia dalam keumatan atau jiwa dia dalam ketuhanan? Ini yang dikhawatirkan. Nahnu rohani halalna badana. Nah, itu yang dia maksud. Iya. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah. Ya, maka Allah tetapkan, kalau memang engkau mengakui aku Tuhanmu, coba tugasmu kata Allah, ini ja'altuka fuadi mukhaldisi. Artinya apa? Jadikanlah kodratku yang bercakap-cakap dalam hatiku. Nah, gitu. Jadi jangan mati hati itu. Jadikanlah hatimu berkata-kata, tempat berkata-kata dengan Allah. Bisa seperti ini Bu ya. Jadi kita harus betul-betul menyadari ini yang mendominasi saat ini siapa, sehingga bisa paham ya Bu ya, apakah sifat ketuhanan apa keumatan. Nah, ya, seperti itu, Bu. Ini persoalannya faiza absortahu wa absortana. Kalau engkau mengatakan aku adalah hamba, terus apakah engkau Tuhan? Nah, gitu ya. Mari ke situ ya. Nah, gitu.
Nah, jadi makanya dikatakan al-abudu rabbun wa rabbun abdun. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba juga. Nah, ibarat hamba. Nah, coba yang berkata dua jiwa, tapi perkataannya sama. Satu. Ya betul. Perkataan satu, hamba. Yang satu. Ya. Nah, contoh kata Tuhan, hamba Allah. Ya. Nah, kata umat, siapa engkau? Aku hambanya Allah. Nah, ya kan gitu. Nah, ini membagi rasa ke sini. Inilah yang dipentingkan tadi, membagi rasa tadi. Gitu. Bagaimana kita bisa membagi rasa tadi? Jadi harus benar-benar kita kembali mengingat. Nah, gitu. Kita kembali mengingat kodrat aslinya kita dahulu. Kita harus kembali mengingat kodrat aslinya kita dulu. Apa kodrat asli kita? Alaina ma'yinuna wa qad khalaqatuka min qablu ma'lam tahu saya. Aku telah menjadikan kamu dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu apapun. Nah, ini yang membuat kita kembali kepada kalam hadits qudsi tadi. Alayya wa ayyinun waqad khalaqatuka min qablu wa lam tahu sayya. Begitu, paham? Insya Allah, Bu ya. Baik. Jadi kita harus kembali kepada konsep ketuhanan, yaitu adalah diri. Makanya dalam tajalli tadi, awal mengenal diri tadi, akhirnya ditutup dengan diri lagi, tapi diri kehambaan. Kalau awalnya diri kodrat Tuhan, setelah dia bertajalli 7 martabat, barulah terjadi diri yang hambanya. Ya, terima kasih. Ya, Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Mas Ramadan tolong mikrofonnya dimatikan dulu kalau belum bertanya. Mas Ramadan, ya. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tahapan tadi, Bu ya, dari sir takluk ke sifat. Ingin tahu tentang sifat, Bu ya. Sifat yang melakukan itu apa, Bu ya, yang 7 sifat. Iya, sifat yang menaklukkan. Kalau kita makan cabai takut merahnya, apa rasanya? Rasanya. Nah, itulah dia. Jadi yang dikatakan sifat adalah bersifatnya Allah pada kodratnya. Nah, coba tiba-tiba bergerak aja jasad ini. Ini siapa yang menggerakkan? Nah, itu namanya sifat. Terus yang digerakkan siapa? Itulah zat. Nah, gitu maksudnya. Jadi sifat ini adalah hayatnya Allah. Makanya di kalam kolbi, alam nur itu disebut dengan alam fisifat. Alam zat disebut fizat. Alam batin disebut fisiri. Fisifat, fizat, dan fisiri. Nah, itu yang kolbi. Nah, makanya dia takluk kepada sifat. Kenapa? Kodrat sifat dengan bersifat itu beda. Jadi kalau dibilang sifat, berarti itu bukan kodrat, tetapi adalah wujud yang hayat. Nah, cobalah kalau seandainya setelah jiwa ini tumbuh, diri sir sudah ada, diri siapa itu?
itulah diri sifatnya Allah. Aku bersifat pada zatku sendiri. Ibarat cabai pedasnya itu, gitu, ya. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Kalau belum ada, saya mau bertanya Buya tentang yang apa takluk tadi itu yang disampaikan Buya dari kolbi, takluknya kepada jiwa dan seterusnya. Itu penerapannya 7 tingkat itu bagaimana Buya? Aplikasi atau kenyataannya bagaimana di dalam diri itu? Itu lintas yang harus dilalui oleh makrifat. Ya, lintas yang harus dilewati oleh makrifat. Gitu. Sehingga kodrat diri awal tadi, ya, diri awal yang berupa kodrat tapi nggak ada namanya, nggak ada statusnya segala macam, atau dikatakan dengan naf itu, tapi belum jelas. Nah, setelah bertajali dia, maka dengan 7 tajali tadi, maka terjadilah pengakuan perubahan kodrat, yaitu menjadi hamba berwujud diri. Itulah zahirnya Allah, hamba yang sudah mewujud diri. Karena kalau kita bercerita soal hamba, itu adalah aku jadikan diriku untuk menghadap kepadaku. Aku menjadikan diri untuk menghadap kepadaku atau menyembahku. Itu hamba. Nah, tapi kalau umat di bawah kodratnya Muhammad, sifatnya makhluk. Ada hewan, ada makhluk apapun, itu namanya umat. Setiap umat bertasbih kepada Allah. Setiap umat menyembah Allah. Tapi kalau hamba, dia adalah kodratnya yang menghadap kepada wujudnya sendiri. Makanya beda sembahyang dengan sholat. Paham? Insya Allah Buya, berarti itu nanti fokusnya kepada hal ibadah atau kajian ilmu atau dua-duanya Buya? Ya pastilah beda. Kalau kita mau mendirikan, pastilah ilmu yang terdahulu. Karena awaludin marifatullah kan. Tapi kalau awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biizdigoni, pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada umat, agama untuk apa? Bukankah agama ini tajalli diri dan tajalli Tuhan, dan tajalli taat, artinya tajalli diri Tuhan. Nah, inilah tajalli diri Tuhan, 7 martabat Tuhan dalam diri. Paham? Insya Allah Buya. Silakan yang lain, barangkali Mas Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diawali dari diri kodrat dan diakhiri dengan diri hamba. Apakah itu juga yang dimaksud dari alif abtar dengan alif ba'dal juga Bu ya? Iya, boleh kita berpandangan ke situ. Boleh. Tidak apa-apa. Kenapa? Abtar itu kan zahir. Nah, perjanjian sembah menyembah ini adalah dizahirkan untuk menyembah. Berarti kalau dia dizahirkan, bukan artinya dia tidak batin. Karena dia batin dizahirkan. Gitu. Makanya disebut am tadi. Nah, disinilah dikatakan ampusikum tadi. Nah, disinilah makom ampasnya. Itu. Paham? Insya Allah. Baik.
saya kembali 10 menit lagi. Silakan dimujakarohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.